Right. Buka Alkitab kita sama-sama, kita melanjutkan pembahasan kita. 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Sudah saya jelaskan bahwa penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Sehingga Alkitab tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya. Sehingga kalau Alkitab bertentangan, bukan Alkitabnya bertentangan, kitanya yang seringkali salah pemahaman. Baik ajaran Yesus, ajaran Paulus sama-sama mengarah pada satu kepastian Allah menyelamatkan manusia dengan kasih-Nya yang kekal. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya diselamatkan karena anugerah. Amin. Nah, baik Yesus maupun Paulus punya sebuah pengajaran yang jelas, ada jaminan hidup kekal. Jaminan hidup kekal kita kalau kita beriman dalam Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sorga bukan mimpi. Sama-sama bilang sama saya, sorga bukan mimpi. Sorga adalah kepastian. Amin. Kalau saudara mau pergi ke Kupang misalnya. Kalau saudara mau pergi ke Semarang misalnya. Kalau saudara mau pulang kampung misalnya ke Jogja. Pertanyaan saya, saudara harus punya kepastian enggak? Harus punya kepastian. Saudara enggak bisa bilang, kamu ke Jogja tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Naik apa? Enggak tahu. Enggak mungkin tanggal 11 baru saudara mikir mau naik apa ya? Saudara udah punya kepastian kalau naik mobil, saudara udah persiapkan mobilnya. Kalau saudara mau naik kereta, saudara sudah beli tiketnya. Setuju? Kalau saudara mau naik bus malam, saudara juga udah siapkan semuanya. Bahkan snacknya udah saudara siapin. Iya kan? Karena mau naik bis malam, saudara persiapkan kira-kira nanti bajunya apa ya. Saya pakai sepatu atau pakai sendal aja yang biar gampang tidurnya. Kalau saudara mau naik pesawat, saudara juga minimal udah siap tiketnya. Yang paling bodoh orang sekarang, mau kembali ke sorga, tapi belum punya kepastian. Masih bisa bilang, lihat aja nanti. Saya percaya berjalan menuju sorga harus punya kepastian sekarang. Amin. Dan kalau kita bilang saya punya kepastian, bukan karena kita konyol gitu. Sok belagu, no. Karena Yesus sudah janji. Dan saya percaya Yesus bisa dipercaya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus bisa saya percaya. Bilang sama sebelah saudara, nah kalau lu belum bisa gue percaya. Iya kan? Karena manusia berjanji bisa meleset. Dan kalau manusia berjanji meleset bukan karena dia jahat. Ada banyak orang yang punya kepahitan sama ayahnya. Ada orang yang punya kepahitan sama ibunya. Ada orang yang punya kepahitan sama mertuanya. Karena merasa dia berjanji tapi meleset. Hari ini saya mau bilang rugi. Kalau kita punya kepahitan sama orang hanya karena dia janji dan meleset. Karena kalau kita mau jujur, kita pun sering janji dan meleset. Setuju saudara? Dan kalau kita janji dan meleset bukan karena kita jahat. Tapi karena kita bukan Tuhan. Kenapa kita janji meleset? Halo? Karena kita bukan Tuhan. Jadi kalau saudara bilang sama saya, pendeta saya kecewa banget sama mertua saya. Mertua saya janji sesuatu dan sampai sekarang dia tidak mengerjakan. Pertanyaan saya cuma sederhana. Mertua saudara Tuhan bukan? Mertua saudara Tuhan bukan? Lu lagi pacaran sama Tuhan Yesus apa? Mertua saudara Tuhan bukan? Bukan. Karena dia bukan Tuhan, dia terbatas. Enggak ada orang yang berdoa dalam hatinya, mudah-mudahan janji saya meleset. Semua orang ingin menggenapi janjinya, tetapi terbatas. Tapi hari ini saya mau bilang, kalau Tuhan berjanji,
Langit dan bumi boleh lenyap, firman-Nya tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar. Aha. Klik. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya percaya. Sama-sama bilang kuncinya beriman. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, jadi ayat ini menjelaskan bukan sekedar percaya. Kalau saudara percaya, pada saat yang bersamaan kita mempercayakan hidup kita penuh. Makanya bahasa Alkitab bilang, setelah percaya kita pasti taat. Makanya ayat ini bilang apa saudara? Barang siapa percaya kepada anak, ia apa? Beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, artinya dia cuma mengatakan dia percaya, tapi tidak hidup dalam ketaatan, ia tidak akan, apa saudara? Melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau dia menyebut dirinya orang Kristen, dia cuma KTP-nya Kristen, tapi dia tidak mentaati, enjoying the right. Sampai seperti kalau saudara udah pegang tiket, mau pergi ke Yaman misalnya, lu ngapain ke Yaman? Ngikutin presiden pendeta, katanya kabur aja dulu, kabur ke Yaman. Saya beli tiket ke Yaman, lu mau ngapain di Yaman? Tetapi kalau saudara udah beli tiket, percayalah, everything is alright. Yang harus saudara buat, prepare yourself and go. Amin. Saya nggak bisa beli tiket. Lalu pikir, aduh nanti gimana ya kalau enggak. Nah, ini yang dikatakan percaya. Kalau saya percaya pada Yesus, maka saya enjoying the ride. Saya mau hidup di jalan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau hidup di jalan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau naik pesawat, saudara kenalan dulu gak sama pilotnya? Saudara ketok kokpitnya gak? Captain, kenalan dong. Saya Lisa, ini genit banget loh. Terus udah gitu selfie lagi. Saudara gak kenal pilotnya. Tapi saudara disuruh apa itu pasang seat belt, saudara pasang. Saudara suruh lepasin seat belt, saudara lepasin. Saudara dikasih tahu sebentar lagi akan ada goncangan, saudara percaya. Saudara dikasih tahu sebentar lagi makanan akan dibagikan, saudara percaya. Gak mungkin saudara bilang, nanti ada racunnya, nanti ada racunnya. Makanya selalu saya bilang, pilot yang kita nggak kenal kita percaya. Tapi Yesus yang begitu kita kenal, kita seringkali nggak percaya. Makanya Alkitab bilang, kalau kita tidak taat, barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah, dikatakan apa? Bahasa yang dipakai tetap ada di atasnya. Artinya kita tetap diperhitungkan sebagai orang yang tidak percaya. Karena waktu kita percaya, kita otomatis pindah dimensi. Dari orang yang menuju pada kehancuran, orang yang menuju pada kebinasaan, menjadi orang yang menuju pada keselamatan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik.
Ada 2 ayat di sini, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, ini kepada Maria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ini yang saya bilang, pindah dimensi. Ia akan hidup walaupun secara daging ia mati. Dan setiap orang yang hidup, dan yang apa saudara? Percaya kepadaku, yang beriman kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Kita bisa mati dalam daging, tetapi ingat, kita adalah spiritual being. Kita adalah manusia rohani. Manusia dagingnya mati. Supaya kita tinggalkan kesementaraan. Kita masuk dalam kemuliaan kekekalan yang sejuk, katakan amin. Makanya kuncinya kata Alkitab, percayakah engkau akan hal ini? Sama-sama bilang saya percaya. Nah, Paulus ngomong apa? Klik. Sekali lagi saya bilang, Paulus tidak punya ajaran yang baru. Semua yang Paulus ajarkan, apa yang dia terima dari Kristus, lalu diajarkan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Tetapi justru, sama-sama bilang justru, karena itu aku dikasihani. Pertanyaan saya, apa makna kata justru? Saya yang gak layak, saya yang gak pantas, saya yang gak bisa diharapkan banyak oleh Tuhan. Justru karena itu saya dikasihani. Kenapa Tuhan mengasihani kita? Karena dia melihat kita sebetulnya tidak layak. Makin kita dipush, makin kita nggak mampu. Tapi makin kita berserah, makin kita terima kekuatan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang Yesus sabar dengan saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sabar dengan saya. Bu, makanya boleh gak sabar sama suami, Bu? Boleh gak sabar sama istri, Bu? Bu, boleh gak sabar sama anak-anak? Pak, boleh gak sabar sama istri, Pak? Dalam hidup ini kalau kita mau kuat, kalau kita mau menang, kuncinya apa saudara? Sabar. Kenapa saya harus sabar? Karena saya hidup karena kesabaran Tuhan. Makanya Alkitab bilang justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, yang paling gak layak, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh, aku menjadi teladan bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Sehingga orang bilang, kita yang gak pantas ini dilayakkan. Karena kesabaran Tuhan. Klik. Selanjutnya Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Pantasnya kita menuju maut. Bagian terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, kalau kita lihat dalam teologi, sebetulnya ada 5 teori keselamatan. Ada orang yang mengambil 1, ada orang yang mengambil 5-5-nya. Klik. Supaya saudara mengerti. Dalam istilah teologi ada yang namanya penal substitution. Atau teori ganti rugi. Nah, teori ganti rugi, tokohnya bernama Anselmus dari Canterbury. Ini dari England, saudara-saudara. Dilanjutkan John Calvin dari Perancis, saudara-saudara. Nah, ayatnya sebetulnya begini, klik. Aha. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita harusnya kita bayar tapi ditimpakan kepadanya. Sehingga bukan hanya nanti kita dapat sorga, tetapi sementara kita di muka bumi, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Sama-sama bilang sama saya, ganti rugi. Substitution. Yesus mengambil alih. Yang harusnya kita tanggung, Yesus yang tanggung. Amin. Jadi kalau kita kembali melihat bahwa iblis senang mendakwa kita. Kita tahu segala dakwaan iblis kepada kita mungkin benar. Tapi Yesus yang menggantikan posisi kita. Amin. Segala ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Kenapa hidup Kristen adalah hidup yang berterima kasih? Kenapa hidup Kristen adalah hidup yang bersyukur? Karena Tuhan mengambil alih semuanya buat kita. Amin. Dan kalau kita ngerti teori keselamatan ini, kita nggak bisa ngeluh. Karena setiap kali kita hadapi apapun, kita tahu Yesus ambil alih buat saya. Supaya saya mengalaminya dalam kemuliaan Tuhan, katakan amin. Yang kedua, ada teori yang kedua bernama Christ the Victorious. Atau teori Kristus pemenang. Tokohnya seorang yang bernama Irenaeus. Dan Irenaeus ini adalah murid langsung dari Polikarpus. Dan Polikarpus adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Jadi ini termasuk teori-teori yang pertama dalam keselamatan. Apa itu? Christ is the victorious. Lihat ayat ini. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka apa? Tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa salah, tapi Yesus memberi kemenangan buat kita. Amin. Kenapa dia naik ke atas kayu salib? Untuk segala kekalahan kita dia selesaikan dengan caranya yang ajaib. Sehingga barang siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Sehingga setiap kali pagi kita bangun, pertama yang kita yakini, Tuhan terima kasih, aku diberi kemenangan oleh Tuhan. Bukan berarti kita nggak mengalami pertandingan. Karena Alkitab bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling. Tetapi Alkitab bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sehingga hidup Kristen adalah sebuah pertandingan. Sama-sama bilang hidup Kristen adalah sebuah pertandingan. Dan ujung-ujungnya saya pasti menang. Amin. Sama-sama bilang saya menang karena Yesus yang menang. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan. Yang ketiga. Ada teori yang selanjutnya dikasih nama ransom theory atau teori rekonsiliasi. Jadi ada seorang tokoh namanya Origen, dia berasal dari Alexandria. Kira-kira Alexandria itu kalau zaman sekarang tuh Harvard gitu. Sekolah teologi pertama yang paling terkenal di dunia namanya Alexandria di Mesir. Di kota yang bernama Alexandria. Nah, apa itu teori rekonsiliasi? 1 Timotius 2 ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi upah dosa ialah maut. Betul? Every sin bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Dan kehancuran ini yang membawa keterpisahan antara manusia dengan Allah. Dan ketika Yesus mati, dia rekonsiliasikan. Sehingga manusia yang harusnya salah, oleh darahnya kita mendapat pemulihan. Sehingga di dalam Kristus kita dapat memanggil dia Bapa. Dan kita diangkat sebagai anak. Kita menjadi warga kerajaan sorga. Sehingga selalu saya bilang,
Orang-orang yang setiap kali berdoa, Tuhan aku orang berdosa, hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Buat saya adalah orang yang menghina darah Yesus. Saya mengerti. Ada orang mengkritik saya dan bilang, masa ngomong begitu dia menghina darah Yesus. Karena waktu darah itu tercurah, kita sudah dijadikan warga kerajaan sorga. Amin. Sehingga dalam doa kita berkata, Tuhan terima kasih. Tadinya aku orang berdosa. Tapi aku direkonsiliasikan, aku dipulihkan. Aku dijadikan warga kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baru yang keempat, ada teori namanya moral influence. Atau teori teladan moral. Ini ada orang namanya Petrus Abelard. Dia dari Prancis, Le Palais, saudara-saudara. Nah, pengajarannya dari sini, klik. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sama-sama bilang sama saya, moral. Jadi maksudnya begini. Mengapa kita mau hidup buat Tuhan? Kenapa kita mau tinggalkan dosa? Minimal kita punya hukum moral. Hukum moralnya bernama tahu diri. Hukum moralnya apa saudara? Tahu diri. Hidup yang paling menyebalkan adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Apa itu hukum moral? Paulus bilang dari sekalian rasul, aku rasul yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihi. Daud bilang begini, dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan? Jadi minimal teori ini menjelaskan. Karena Tuhan terlalu baik buat saya nggak mau aneh-aneh lagi. Dia begitu sabar. Dia begitu murah hati. Dia punya rancangan yang besar buat hidup saya. Masakan saya mau tetap tinggal dalam dosa? Justru karena kasihnya begitu luar biasa. Tidak bisa tidak. Saya mengagumi kemuliaannya. Saya tidak mau memilih jalan lain. Saya ikut Tuhan dalam kemurahan yang sempurna. Katakan amin. Baru yang kelima. Ada teori yang bernama teori recapitulation atau teori pemulihan. Sama tokohnya, Irianus dari Lyon, lalu dilanjutkan oleh seorang tokoh yang dianggap bapa gereja yaitu Athanasius juga dari Alexandria atau dari Mesir. Nah, dia mulai dengan ayat ini, klik Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh apa? Pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Teori ini juga diberi nama teori riset. Apa itu riset teori? Apa itu riset teori? Kalau saudara punya handphone, lalu tiba-tiba saudara buat sesuatu yang keliru. Tiba-tiba handphone saudara menjadi hang. Dan karena kesalahan saudara, semua fitur yang luar biasa di handphone saudara, you cannot do nothing. Handphonenya boleh mahal, tapi saudara nggak bisa pencet. Pernah nggak saudara ngalamin gitu? Hang. Sampai saudara bilang, hangki nih. Nah, ketika hang, handphone saudara berapapun harganya, fiturnya boleh secanggih apapun, saudara nggak bisa buat apa-apa dengan your phone. Perlu di reset. Oleh siapa? Orang yang ngerti. Dan ketika orang yang riset membereskan semuanya itu,
semua fitur-fitur yang luar biasa dapat kembali ditampilkan. Amin. Itu yang disebut reset teori. Akibat dosa Adam, kecenderungan hati kita jahat. Paulus bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Saya gak pengen bohong loh pendeta, tapi kepepet. Saya tuh pengen deket Tuhan gitu, tapi gak tahu hari-hari ini tuh kayak kering gitu hidup saya, kosong gitu hidup saya. Yesus reset semuanya. Sehingga kita yang di dalam anugerahnya, kita melihat segala kemurahannya dan anugerahnya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Nah, jadi Irianus pernah bilang begini, dia menjadi apa yang kita adalah. Supaya kita menjadi yang dia adalah. Kita yang tadinya orang berdosa, dia menjadi berdosa. Kita yang lemah, dia menjadi lemah. Supaya apa? Supaya kita yang lemah menjadi kuat. Supaya kita yang tidak berdaya menjadi mampu dalam kemuliaannya. Kita yang adalah menjadi dia yang adalah. Ini memang pusing urusannya ini. Dia menjadi apa yang kita adalah. Supaya kita menjadi yang dia adalah. Irianus kemudian mengucapkan sesuatu yang zaman sekarang menjadi banyak perdebatan. Klik. Athanasius menjelaskannya begini. Dia menjadi manusia supaya kita menjadi Allah. Sebagian kita mungkin berkata, enggak mungkin. Karena Athanasius memandangnya jauh ke depan. Maksudnya, karena dia percaya Wahyu pasal 20 ayat yang keempat, kita akan memerintah bersama dia untuk selama-lamanya. Amin. Tetapi zaman sekarang, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Allah menjadi manusia supaya kita menjadi Allah. Tapi saya senang dengan istilah gini. Allah menjadi manusia supaya kita dapat menjadi manusia. Karena ada banyak manusia sudah tidak menjadi manusia bagi sesamanya. Kalau saya dipercaya sebagai kepala BGN. Lalu saya korupsi 1 miliar satu hari. Itu namanya bukan manusia. Kalau saya saling menghina. Kalau saya saling merendahkan. Namanya bukan manusia. Makanya dalam hidup saya percaya ini. Sebelum kita belajar beragama, kita harus belajar menjadi manusia dulu. Bu, udah jadi manusia buat suami ibu? Atau jadi satpam kompleks, Bu? Pak, sudah jadi manusia buat sesama? Kita jadi manusia dulu. Dan Alkitab ajarkan kita jadi manusia itu sederhana. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Saudara senang diomongin orang enggak? Jangan ngomongin orang. Saudara senang dikhianati orang enggak? Jangan khianati orang. Saudara senang dimaki orang enggak? Jangan maki orang. Ya tapi dia nyebelin, lu juga suka nyebelin. Kalau kita nyebelin, kita maunya dimengerti. Allah menjadi sama dengan manusia, supaya manusia dapat menjadi manusia. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya harus jadi manusia dulu. Amin. Tugas Tuhan memberi kuasa buat kita. Tapi tugas kita menjadi manusia bagi sesama. Ketik di live chat saudara. Saya harus jadi manusia buat sesama.
Artinya kehadiranmu harus menghadirkan damai, kehadiranmu harus menghadirkan sukacita, kehadiranmu harus selalu memuliakan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya, adapun bukti seorang sudah menerima kepastian keselamatan dalam Kristus. Saya percaya keselamatan dalam Kristus bukan soal perasaan. Keselamatan dalam Kristus bukan soal perasaan. Jangan selalu bilang, rasa-rasanya sih saya sudah diselamatkan. No. Ini bukan soal rasa-rasa. Ini soal bukti. Yang kita bisa lihat karena saya bilang. Kalau saudara mau tanggal 19 Juli pergi ke Jogja. Pastikan saudara punya tiket keretanya. Saudara punya tiket pesawatnya. Ini bukan soal perasaan, harus ada bukti. Amin. Jadi saya mau pastikan jemaat sekalian bukan rasa-rasa. Saya sudah diselamatkan atau tidak. Karena Alkitab bilang ujilah segala sesuatu. Bahkan Alkitab bilang ujilah dirimu sendiri. Orang sekarang senangnya uji orang lain. Lalu uji diri kita. Klik. Filipi 2 ayat 12-15 bilang, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi orang yang punya kepastian keselamatan. Dia bukan orang yang santai, dia bukan orang yang berleha-leha, tapi dia orang yang mengerjakan keselamatan. Sama-sama bilang, saya mengerjakan keselamatan. Sama-sama bilang, saya mengerjakan keselamatan. Bukan supaya saya selamat, tapi karena saya tahu saya sudah selamat. Amin. Sama seperti orang yang punya talenta bisa main gitar, maka dia mengembangkan talentanya bukan supaya bisa main gitar, tapi karena dia tahu itulah talentanya main gitar. Amin. Jadi kita mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat. Tapi kita mengerjakan keselamatan karena ucapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Makanya ayat yang ke-13 bilang, karena Allah lah. Sama-sama bilang karena Allah lah. Yang mengerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa saudara? Kerelaannya, ayat yang ke-14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sama-sama bilang sama saya dengan syukur. Supaya akibatnya kita tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang apa saudara? Bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sama-sama baca bersama saya. Sehingga saya bercahaya. Di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. God has an awesome target. Jangan mengeluh karena sudah dikhianati orang. Jangan mengeluh karena sudah bilang, aduh pendeta, hidup saya ngadepin orang-orang yang toksik banget gitu pendeta. Boleh gak saya mau bilang, toksik itu istilah yang baru kita temukan mungkin 5-10 tahun terakhir ini. Tapi Alkitab sudah bilang akan ada masanya. Kita ada di angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Amin. Bengkok dan sesat ini, kalau pakai bahasa modern maka kita menyebutnya toksik. Tapi Alkitab tidak bilang kalau menghadapi yang toksik, lu pakai narkoba supaya stres lu hilang. No. Lu tinggalin manusia-manusia yang toksik itu, enggak. Kita pengennya ninggalin, tapi kadang-kala manusia toksiknya itu ada di sekitar kita.
Yang paling penting jangan terpengaruh. Sama-sama bilang saya tidak boleh terpengaruh. Bagaimana kita tidak terpengaruh? Alkitab saya bilang, jadi bintang yang menyala. Amin. Klik. Nah, saya simpulkan. Kerjakan di sini memakai kata Yunani katergazomai. Apa itu katergazomai? Klik. Aha. Karena ada lagi satu, ergazomai. Kerja sekedar untuk mendapatkan upah. Artinya yang penting tugas saya selesaikan. Tapi kalau katergazomai itu artinya lain. Klik. Saya catat di sini katergazomai mengusahakan sampai tuntas. Kalau ergakozomai itu simple. Yang penting saya dapat bagian saya. Tapi kalau katergazomai karena ada yang sudah memulai, saya harus menyelesaikan sampai tuntas. Itu sebabnya yang iblis gak suka adalah kita mengerjakan sampai tuntas. Tuntasnya apa? Supaya kita bisa berdiri sebagai pemenang dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Klik. Nah, saya jumpai begini. Adapun bukti seorang sudah menerima kepastian keselamatan dalam Kristus, minimal ada 4. Yang pertama, menjalani kehidupannya dengan bergairah dan bersemangat. Setiap hari pasti ada tantangannya. Gak ada yang bilang amin, mungkin dia gak pernah ada tantangan. Setiap hari pasti ada tantangannya. Setiap hari pasti ada pergumulannya. Tapi buat kita setiap hari adalah hari kemenangan. Setiap hari adalah hari mujizat. Karena kita yang di dalam Kristus, kita tahu kita dipimpin oleh Tuhan. Dan kita tahu hidup ini bukan dunia ini, tapi hidup ini adalah nanti ketika Dia menyediakan segala yang terbaik buat kita. Di dunia ini kita hanya bekerja untuk menjadi berkat. Di dunia ini kita bekerja untuk menghasilkan buah. Di dunia ini kita bekerja untuk dipakai Tuhan sebagai alat dalam kemuliaannya. Setiap hari adalah hari bergairah. Kalau sudah ikuti semangat pagi. Setiap akhir program selalu saya bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari keselamatan. Itu yang saya bilang hidup bergairah. Jangan selalu bilang susah. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Kalau orang tanya apa kabar, bilang luar biasa. Tuhan Yesus terlalu baik. Jangan bilang susah. Laki gue parah. Bini gue bikin stres. Aduh mertua gue masih hidup lagi sampai sekarang. Aduh. Tantangan gue bertubi-tubi. Tapi hari ini bilang saya masih punya Tuhan. Dia pembela saya. Dia sumber kemenangan. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Berikan tepuk tangan ya. Meriah buat Tuhan. Yang kedua. Bukti seorang sudah menerima kepastian. Dia selalu menguji diri. Mencari perkenanan Tuhan. Dia sadar dunia ini ada banyak orang bengkok dan sesat hatinya. Tapi kita kebanyakan ngurusin orang. Kita kebanyakan apa saudara? Ngurusin orang. Belum tentu orang itu juga pengen kurus. Ada yang ngerti, ada yang belum ngerti. Dia mikir apa maksudnya ya. Nantilah setengah jam lagi mungkin sudah ngerti. Ada banyak orang kerjaan yang ngurusin orang gitu. Si ini kenapa begini, si ini kenapa begini. Kita nggak bisa robah dunia ini. Tapi kita bisa jadi teladan di dunia ini. Karena Alkitab sudah bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi Alkitab juga bilang orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Mereka tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus uji diri saya. Karena selama kita hidup berkenan kepada Allah, maka otomatis di perjalanan hidup kita ada banyak terobosan-terobosan yang luar biasa. Yang ketiga saya pelajari,
Bukti seorang sudah menerima kepastian keselamatan dalam Kristus. Kita meninggalkan kebiasaan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Alkitab ajarkan kita jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Keluhan dan sungut-sungut adalah bahasa orang tidak beriman. Keluhan dan sungut-sungut adalah apa saudara? Bahasa orang tidak beriman. Karena bahasa orang beriman adalah bersyukur. Kalau saudara mau tahu orang itu sudah diselamatkan atau tidak. Lihatlah bagaimana dia berbahasa. Kalau sebentar-bentar aduh susah, aduh berat. Tanda dia tidak beriman. Tanda dia bukan ciptaan yang baru. Saudara boleh pelayanan. Saudara boleh aktif di gereja. 400 pendeta saudara punya kontaknya semua. Sama selfie-nya sekaligus. Tapi kalau hidup saudara ngeluh terus. Saya beri nama engkau orang tidak beriman. Karena orang beriman dia tahu Tuhan pasti tolong. Orang beriman dia tahu yang Tuhan sediakan pasti yang terbaik. Orang beriman dia mengerti. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bukti seorang sudah menerima kepastian keselamatan. Dia siap menjadi alat keselamatan Kristus. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya alat keselamatan Kristus. Karena orang yang sudah diselamatkan, dia tidak akan menjadi sombong. Orang yang sudah diselamatkan tidak menjadi angkuh. Tapi orang yang sudah diselamatkan, rindu menjadi alat untuk orang lain diselamatkan. Iblis sedang menyeret sebanyak mungkin orang untuk ada di neraka. Tetapi iblis lupa. Orang-orang yang sudah diselamatkan diberi kuasa oleh Kristus. Diberi dorongan oleh Kristus. Diberikan semangat oleh Kristus. Tuhan pakai aku. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Berhenti berdoa, Tuhan berkati aku, karena kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Sedang gak usah tanya sama ayah dan ibu saudara. By the way, selamat Hari Ayah. Hari Ayah itu hari yang paling sepi. Kalau Mother's Day rame saudara. Kalau Father's Day udahlah anggap aja gak ada lah saudara. Tapi yang saya mau bilang sama saudara. Saudara gak perlu tiap hari bilang sama mama dan papa saudara. Ma, pa, besok kasih sarapan gak buat saya? Bu, lebih banyak mana? Anak mikirin sarapan daripada ibunya mikirin sarapan. Ibu lebih banyak mikirin sarapan. Karena ibu gak mikirin sarapan yang gampang. Ibu mikirin sarapan yang bergizi. Makanya saya termasuk kurang setuju sama MBG. Benar. Karena menurut saya, pemerintah sama orang tua, siapa yang lebih mikirin gizi anak-anaknya? Maaf ya, yang punya dapur mikirin gimana untungnya lebih banyak. Bu, ibu paling gampang beli sari roti. Masih ada nggak tuh? Kalau zaman saya dulu roti lau. Yang lewat depan rumah tuh. Yang ada roti apa tuh yang kalau ngelempar anjing mati tuh anjing. Coklat-coklat tua tuh warnanya tuh. Waduh, roti gampang. Aduh minta ampun darah Yesus. Makanya orang tua rata-rata giginya ompong dulu makannya itu. Keras banget tuh roti.
Tapi 2 hari gak makan cukup tuh roti satu itu. Waduh minta ampun itu roti gambang itu. Pokoknya kalau udah umurnya 40 tahun ke atas pasti pernah ngerasain tuh roti gambang tuh. Lempar anjing-anjing sama kaing gitu. Kalau anak sekarang roti lau. Anak sekarang sari roti. Sari roti kita udah makan satu. Belum ada yang masuk. Semua masih nempel di gigi. Saking kurang mantep. Gigi bolong aja masuk semua. Kok gue belum kenyang? Ya belum, semua masih nempel di gigi. Paling gampang Bu. Kalau nyiapin sarapan beli sari roti kasih anak-anak Bu. Tapi ibu kan mikir sekali-sekali sih ada malesnya mungkin. Tapi kan kadang-kadang ibu mikir, aduh udah seminggu nih anak gue belum dapat protein deh kayaknya. Udah seminggu masa dia cuma makan nasi goreng aja gitu. Jadi ada aja yang ibu pikirin, betul gak saudara? Anak kadang-kadang gak mikirin, pokoknya apa yang ada itu yang dia makan. Saya pikir-pikir, kalau orang tua yang begitu banyak kekurangannya mikirin. Apalagi Tuhan kita. Yang perlu kita pikirkan bukan Tuhan berkati aku. Tapi yang perlu kita doakan, Tuhan pakai hidupku. Makanya ayat terakhir yang saya mau bagikan buat saudara. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sama-sama bilang saya kawan sekerja Allah. Siapa saya? Sampai Tuhan mau libatkan kita sebagai kawan sekerjanya. Salah satu bukti bahwa kita sudah menerima kepastian. Tidak bisa tidak. Kita mau jadi kawan sekerja Allah yang menjadi alat keselamatan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.